Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan LDPD, Lembar Diskusi Peserta Didik tentang Perubahan Keseimbangan. Mata pelajaran Biologi kelas 10 IPA 7 kelompok 6. Anggota Rian Aulian Pratama Putra, Salma Aulia Hairunisa, Salma Safira, Siti Nurfadiana, Siti Syahra, dan Yulia Rahma Hasim. Kompetensi dasar, menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan. Tujuan diskusi, setelah melakukan diskusi melalui LDS ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pencemaran lingkungan dan merumuskan gagasan tentang upaya pelestarian lingkungan tersebut. Alat dan bahan, LPDB, handphone, laptop atau komputer, buku referensi, dan literatur lainnya. Langkah kerja, pertama, bacalah wacana berikut ini. Kemudian cari informasi lainnya dari berbagai literatur untuk menambah wawasan kalian. Pencemaran sampah plastik telah memberikan dampak buruk, tak hanya bagi lingkungan tetapi juga makhluk hidup. Bahkan mikroplastik telah menjadi ancaman serius yang tak bisa diabaikan. Upaya pengurangan sampah plastik masih menjadi persoalan pelik yang dihadapi masyarakat dunia. Namun bahayanya kini semakin meluas dan serius seiring dengan banyaknya mikroplastik yang sulit diatasi. Dalam konferensi pers daring yang digelar Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau yang disebut GIDKP bertajuk Gerakan Tolak Sekali Pakai 2020, Selasa 29/12 tahun 2020. Andreas Kristanto dari Ekoton Indonesia mengatakan telah banyak penelitian yang menemukan bahwa mikroplastik juga telah ada dalam tubuh manusia. Mikroplastik ada di mana-mana. Di sungai mikroplastik lebih banyak daripada plankton sehingga makhluk hidup banyak memakan mikroplastik, kata Andreas. Bahkan tidak hanya mencemari lingkungan, di fase manusia juga mikroplastik ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ekoton, terdapat 10,78 partikel plastik di lingkungan manusia. Perlu diketahui efek mikroplastik bagi tubuh kita itu sangat berbahaya, sehingga karena itu kami mendorong semua upaya untuk mengurangi sampah plastik di alam agar tidak lagi membahayakan manusia. Sampah plastik yang dapat menghasilkan mikroplastik sangat sulit terurai dan apalagi pencemaran lingkungan, membahayakan bagi makhluk hidup bahkan manusia. Gerakan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai juga menjadi fokus yang dilakukan GIDKP untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut, yang berpotensi akan semakin memberi beban pada upaya pengolahan sampah plastik. Juru kampanye Urban Green Press Indonesia Muharrem Atar-Syadi mengatakan sangat penting mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Penggunaan galon sekali pakai kian digencarkan oleh salah satu produk air minum kemasan. Harusnya di tahun 2021 perusahaan sudah memulai upaya untuk mengurangi sampah dari kemasan plastik yang dihasilkan, bukan malah mengeluarkan produk baru kemasan sekali pakai yang akan menambah masalah pada sampah seperti galon sekali pakai ini, kata Atta. Atta mengatakan bahwa dari seluruh sampah plastik, hanya 9% yang bisa didaur ulang, sedangkan sisanya hanya akan menjadi sampah yang mencemari lingkungan dan air. Sebelum ada galon sekali pakai saja, sudah banyak sampah plastik yang perlu kita tangani, apalagi sekarang, ditambah sampah dari galon sekali pakai, jelas Atta. Kita masuk ke soal dan jawabannya. Nomor 1. Apa inti permasalahan yang kalian ketahui dari wacana tersebut? Pencemaran sampah plastik telah memberikan dampak buruk tidak hanya kepada lingkungan, juga kepada makhluk hidup. 2. Menurut pendapat kalian, mengapa pencemaran tersebut dapat terjadi? Jawabannya, karena sudah banyak plastik di muka bumi, sehingga banyak pula mikroplastik yang sulit diatasi, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem bumi. 3. Apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran tersebut? Jawabannya, yang pertama, tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah.
Yang kedua, racun-racun partikel plastik akan membunuh hewan-hewan pengurai seperti cacing. Yang ketiga, kantong plastik akan mengganggu jalur air yang akan terserap ke dalam tanah. Yang keempat, menyebabkan banjir karena mengakibatkan pendangkalan. 4. Tuliskan gagasan kalian tentang upaya kelestarian lingkungan yang dapat dilakukan setelah terjadi pencemaran tersebut. Upaya yang bisa dilakukan antara lain mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan, mengurangi produksi sampah rumah tangga, memilah sampah, menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan kertas, menghindari pemborosan bahan bakar, serta menghindari penggunaan alat-alat yang terdapat kandungan CFC di dalamnya. Kesimpulan, limbah mikroplastik sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Untuk mengurangi pencemaran akibat limbah mikroplastik, kita harus mengurangi plastik sekali pakai yang sampahnya bisa menghasilkan limbah mikroplastik. Ada pula upaya pengurangan sampah plastik dengan cara 1. Membawa kantong belanjaan sendiri. Membawa kantong belanjaan sendiri merupakan tindakan sederhana yang bisa dilakukan dalam mengurangi produksi sampah plastik. 2. Kumpulkan untuk daur ulang. 3. Tidak menggunakan sedotan atau sendok berbahan plastik. 4. Tanam kebiasaan memasak dan makan di rumah. Sekian video kami sajikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.